Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat, dan salam penuh doa untuk seluruh Bapak Ibu pensiunan ASN, TNI, Polri, serta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya mengajak Anda berhenti sejenak, tarik napas pelan-pelan, lalu dengarkan dengan tenang. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar berita, bukan sekadar angka, dan bukan pula sekadar kabar yang lewat begitu saja. Ini adalah informasi yang menyentuh langsung kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Coba ingat kembali beberapa bulan terakhir. Saat uang pensiun masuk ke rekening di awal bulan, mungkin Anda sempat merasa sedikit lega. Tetapi hari demi hari berlalu, kebutuhan demi kebutuhan muncul, dan tanpa terasa saldo mulai berkurang. Bukan karena boros, tetapi karena memang harga kebutuhan hidup terus naik, sementara jumlah pensiun terasa jalan di tempat. Sekarang saya ingin bertanya dengan jujur, dan silakan nanti jawab di kolom komentar. Apakah Anda pernah merasa uang pensiun sekarang terasa lebih cepat habis dibandingkan beberapa tahun lalu? Apakah Anda pernah harus menunda membeli sesuatu yang penting karena harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan? Jika jawaban Anda iya, maka Anda tidak sendirian. Banyak pensiunan merasakan hal yang sama. Dan inilah alasan mengapa kabar hari ini menjadi sangat penting. Setelah sekian lama menjadi pembicaraan, setelah sekian lama menimbulkan harapan dan kecemasan, akhirnya ada kejelasan. PT Taspen menyampaikan bahwa tunggakan kenaikan gaji pensiun yang selama ini tertunda akan segera dicairkan. Ini bukan kabar yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang akhirnya mencapai titik terang. Namun sebelum kita terlalu jauh membahas teknis pencairan, ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama. Kabar ini bukan hanya tentang tambahan uang, ini tentang kepastian hidup di masa pensiun. Tentang rasa dihargai setelah puluhan tahun mengabdi. Tentang hak yang selama ini dinanti akhirnya mendapat kejelasan. Sekarang saya ingin bertanya lagi. Sejak kapan Anda pertama kali mendengar isu kenaikan pensiun dan rapel ini? Apakah Anda termasuk yang sejak awal menunggu dengan penuh harap? Atau justru sempat tidak percaya karena terlalu sering mendengar kabar yang tidak jelas? Tuliskan di komentar, karena pengalaman Anda bisa menjadi cermin bagi pensiunan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selama beberapa waktu terakhir, informasi mengenai pensiun memang terasa membingungkan. Ada yang mengatakan pencairan sudah dekat, ada yang menyebut masih menunggu proses, ada pula yang menyebarkan informasi tanpa sumber yang jelas. Hal ini membuat banyak pensiunan berada dalam kondisi tidak pasti. Ketidakpastian inilah yang paling berat. Bukan soal besar kecilnya jumlah uang, tetapi soal menunggu tanpa tahu kapan. Di usia pensiun, ketenangan pikiran adalah hal yang sangat berharga. Dan ketika informasi tidak jelas, ketenangan itu terganggu. Sekarang mari kita pahami bersama, mengapa selama ini terjadi keterlambatan. Sistem pensiun di Indonesia mencakup jutaan penerima manfaat. Setiap perubahan kebijakan, termasuk kenaikan pensiun, harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari penyesuaian anggaran negara, perhitungan ulang besaran pensiun, verifikasi data penerima, hingga sinkronisasi dengan sistem perbankan. Proses ini tidak sederhana dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Kesalahan kecil dalam data bisa berdampak besar. Salah hitung bisa menyebabkan kelebihan bayar atau kekurangan bayar. Salah data rekening bisa menyebabkan dana tidak sampai ke penerima yang berhak. Karena itulah, meskipun dari luar proses ini terlihat lambat, sebenarnya ada kehati-hatian yang dilakukan agar hak pensiunan benar-benar aman. Sekarang setelah proses tersebut selesai, barulah muncul kepastian bahwa pencairan tunggakan kenaikan gaji pensiun akan dilakukan. Namun perlu dipahami, pencairan ini dilakukan secara bertahap. Artinya, tidak semua pensiunan akan menerima pada hari yang sama. Ini sering menjadi sumber kekhawatiran. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah merasa panik ketika mendengar orang lain sudah menerima, sementara Anda belum? Apakah Anda langsung berpikir ada yang salah dengan data Anda? Jika iya,
Anda perlu mendengarkan bagian ini dengan baik. Pencairan bertahap adalah hal yang wajar dalam proses berskala besar. Biasanya pencairan diatur berdasarkan wilayah, kategori penerima, atau urutan data di sistem. Jadi jika hari ini Anda belum menerima, bukan berarti Anda tidak akan menerima sama sekali. Yang penting adalah tetap tenang, cek rekening secara berkala, dan pastikan data Anda benar. Dan berbicara soal data, ini adalah bagian yang sangat penting. Banyak kasus keterlambatan pencairan bukan karena dana belum ada, tetapi karena data tidak sesuai. Misalnya rekening sudah tidak aktif, nomor rekening berubah, atau alamat tidak diperbarui. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Anda yakin rekening yang terdaftar di Taspen masih aktif? Apakah Anda pernah mengganti bank atau nomor rekening? Jika pernah, tetapi belum melapor, sebaiknya segera lakukan pembaruan data. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul. Berapa jumlah yang akan diterima? Jawabannya tidak sama untuk setiap orang. Jumlah rapel dan kenaikan pensiun tergantung pada beberapa faktor. Besaran pensiun bulanan Anda dan lamanya tunggakan yang belum dibayarkan. Semakin lama tertunda dan semakin besar pensiun bulanan, maka nominal yang diterima tentu akan lebih besar. Karena itu, tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Fokuslah pada hak Anda sendiri. Untuk mengetahui jumlah pasti, Anda bisa melihat slip pembayaran setelah pencairan atau mengeceknya melalui layanan resmi Taspen. Jika Anda belum terbiasa dengan layanan digital, jangan ragu meminta bantuan keluarga. Sekarang soal potongan. Ini juga sering menjadi kekhawatiran. Perlu diluruskan bahwa kenaikan dan tunggakan pensiun adalah hak Anda. Tidak ada potongan sepihak dari Taspen. Jika terdapat selisih kecil antara nominal yang dihitung dan yang masuk ke rekening, biasanya itu berasal dari biaya layanan bank yang berlaku umum. Sekarang mari kita bicara lebih dalam tentang arti dana ini bagi kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian pensiunan, dana ini mungkin digunakan untuk melunasi kebutuhan yang tertunda. Bagi yang lain, untuk biaya kesehatan. Ada juga yang ingin menyimpan sebagian sebagai dana darurat. Semua pilihan itu sah dan wajar. Yang terpenting adalah menggunakan dana ini dengan bijak. Saya ingin bertanya lagi, jika dana ini sudah masuk ke rekening Anda, apa yang akan Anda dahulukan? Kebutuhan rumah tangga, kesehatan, atau tabungan? Tuliskan di komentar, karena jawaban Anda bisa menjadi inspirasi bagi pensiunan lainnya. Namun ada satu hal penting yang perlu diingat. Dana yang datang sekaligus seringkali terasa cepat habis jika tidak direncanakan. Karena itu, sebaiknya buat perencanaan sederhana. Pisahkan untuk kebutuhan rutin, kesehatan, dana darurat, dan jika memungkinkan, tabungan jangka panjang. Dengan begitu, dana ini tidak hanya memberi kelegaan sesaat, tetapi juga manfaat jangka panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal lain yang perlu disampaikan. Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan perbaikan sistem kenaikan pensiun, agar ke depan tidak terjadi penundaan panjang seperti sebelumnya. Ini menunjukkan adanya evaluasi dan niat untuk membangun sistem yang lebih baik. Memang belum sempurna, tetapi ada upaya ke arah yang lebih terstruktur. Namun, di tengah semua kabar ini, penting bagi kita untuk tetap berhati-hati terhadap informasi yang beredar. Jangan mudah percaya pada pesan berantai atau kabar yang tidak jelas sumbernya. Selalu pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Jika ragu, lebih baik menunggu kejelasan daripada terburu-buru percaya. Saya juga ingin menyinggung satu hal yang sering terjadi. Banyak pensiunan merasa sungkan untuk bertanya, merasa takut merepotkan atau merasa tidak enak. Padahal bertanya adalah hak Anda. Jika Anda bingung, datanglah ke kantor cabang Taspen terdekat. Hubungi layanan informasi resmi. Petugas ada untuk membantu Anda. Dan sekarang, izinkan saya menyampaikan pesan terakhir dari hati ke hati. Pensiun bukan berarti nilai Anda berkurang. Pensiun bukan berarti pengabdian Anda dilupakan.
Apa yang Anda terima hari ini adalah hasil dari kerja keras puluhan tahun. Pencairan tunggakan kenaikan pensiun ini bukan hadiah, ini adalah hak. Hak yang pantas Anda terima. Jadi sambil menunggu pencairan, tetaplah tenang. Jaga kesehatan. Pastikan data Anda benar. Ikuti informasi resmi. Dan gunakan dana yang diterima dengan bijak. Terus ikuti channel ini karena kami akan terus menghadirkan informasi yang jelas, jujur, dan berpihak pada kepentingan pensiunan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.